Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan AI yang ada di web QReport. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen sejenak. Oke, Bapak dan Ibu, seperti biasa kita akan menuju ke tampilan Chrome kita ya. Seperti biasa agar lebih mudah mengaksesnya, maka saya menuju ke Chrome. Ini adalah tampilan Google Chrome saya. Kemudian kita akan masuk ke dalam web QReport. Caranya adalah tinggal kita ketikkan saja QReport di sini. QRIPOD ya. Lalu kita tinggal enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal klik saja yang QReport yang ini. Kita tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah login ke dalam web QReport, maka di sini akan muncul tulisan My Lessons. Tetapi jika Bapak dan Ibu mungkin pernah logout, maka Bapak dan Ibu perlu login ulang. Caranya kalau di sini nanti muncul tulisan login, Bapak dan Ibu tinggal login saja. Nah, Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya sudah pernah login, maka di sini tertulis My Lessons. Kita akan memanfaatkan AI, baik itu untuk membuat slide presentasi atau memberikan asesmen, terutama asesmen formatif bagi murid-murid kita. Bapak dan Ibu, ada beberapa cara untuk memanfaatkan AI di QReport. Caranya adalah, pertama kita bisa klik yang ini, Create Lesson with AI, atau sebenarnya kita bisa scroll ke bawah Bapak dan Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa memilih mau membuat apa. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu eh, sedikit bingung dengan bahasanya bahasa Inggris, Bapak dan Ibu bisa ubah tampilannya dengan bahasa Indonesia. Caranya adalah Bapak dan Ibu tinggal klik kanan, kemudian pilih terjemahkan ke Indonesia. Kemudian ditunggu beberapa saat, akan muncul yang tadinya bahasa Inggris sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini tertulis, saya ingin melibatkan siswa dengan titik-titik. Apakah dengan full lesson atau pelajaran penuh, atau dengan kegiatan yang singkat-singkat saja, begitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ada banyak pilihan. Untuk yang pelajaran penuh, Bapak dan Ibu bisa membuat slide ya, benar-benar diminta AI-nya yang buatkan slide. Jadi dari kosong akhirnya dibuatkan oleh AI slide-slide itu Bapak dan Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran. Atau Bapak dan Ibu bisa pilih yang perbaiki slide saya ini Bapak dan Ibu bisa pergunakan kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya slide sebelumnya, ya, misalnya di PowerPoint atau di PDF. Nah, file-file yang slide itu Bapak dan Ibu bisa masukkan ke dalam sini, lalu nanti secara otomatis AI yang ada di QReport akan mendeteksi slide-slide itu dengan membuatkan berbagai macam pertanyaan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa juga memilih di bagian kiri ini, ya, aktivitas apa yang ingin Bapak Ibu lakukan terhadap murid-murid Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu ingin mengaktifkan pengetahuan sebelumnya? Jadi materi-materi yang sebelumnya sudah pernah dibahas, kemudian Bapak Ibu ingin coba mereview kembali, Bapak dan Ibu bisa boleh gunakan yang ini. Atau Bapak dan Ibu akan memunculkan pertanyaan diskusi bagi murid-murid Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu bisa memberikan perintah menggambar, ya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa memberikan polling kepada siswa, ya. Siswa lebih suka yang mana, gitu ya. Atau yang ini ada tiket keluar eh, dengan umpan balik AI. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Saya contohkan satu Bapak dan Ibu ya. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin menghasilkan slide, benar-benar slide yang baru, maka Bapak dan Ibu boleh klik yang hasilkan slide yang ini ya. Kita klik, lalu kita bisa masukkan di sini ya materinya tentang apa. Misal saya buat tentang bangun ruang sisi datar misalnya ya. Bangun ruang sisi datar. Lalu misalnya kelasnya kita ganti kelasnya jadi kelas 7 misalnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau yang ini ya, ini adalah sebenarnya tema-tema Bapak dan Ibu, ini bisa kita abaikan.
yang terpenting adalah kita bisa masukkan tujuan atau kriteria capaian pembelajarannya, gitu Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu boleh masukkan tujuannya ke sini. Misal di sini saya buat saja, misalnya mengetahui eh, sifat-sifat sifat bangun ruang sisi datar, koma luas permukaan dan volume, koma ini dapat dapat menghitung. Oke, kita akan lihat Bapak dan Ibu, kita akan coba buat eh, materinya tentang bangun ruang sisi datar, kemudian kita masukkan tujuannya, lalu kita coba AI-nya Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita klik yang lakukan sihir, kita tunggu beberapa saat, biarkan AI-nya bekerja Bapak dan Ibu. Kita akan tunggu seperti apa sih munculnya ya yang tadi kita inginkan dalam membuat materi. Oke, di sini sudah muncul Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini muncul slide yang pertama tentang word cloud ya Bapak dan Ibu. Ya, di sini tentang word cloud. Kemudian slide yang kedua ini tentang materi, ini apa tujuan pembelajarannya, mengetahui sifat-sifat. Kemudian selanjutnya adalah ini teorinya, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah titik-titik. Terus di sini ada belah ketupat, segitiga, persegi, sebelahnya lagi ada. Apakah kamu tahu? Ini sebuah fakta ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, memang untuk QReport ini ada satu kelemahannya Bapak dan Ibu karena hanya mendukung dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Norwegia. Lalu bagaimana kalau yang munculnya bahasa Inggris seperti ini? Ini masih bahasa Indonesia ya. Ini juga masih bahasa Indonesia ya. Kita bisa lihat tadi kita ingin buat bangun ruang sisi datar. Ini bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya. Ini juga tujuan pembelajarannya bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Kita bisa edit secara manual seperti di Canva Bapak dan Ibu atau kita juga bisa menerjemahkan Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Nah, soal yang ini Bapak dan Ibu, ini adalah tipe soal eh, open question ya, pertanyaan terbuka. Ini kan bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya. Kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Caranya adalah kita klik dulu slide-nya, itu slide 6. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih yang terjemahkan, yang ini Bapak dan Ibu. Kita klik terjemahkan, akan muncul seperti ini. Diterjemahkan dari ini mendeteksi otomatis, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau di sini belum muncul bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal klik saja pilih bahasa Indonesia. Kalau sudah, ya Bapak dan Ibu tinggal klik terjemahkan, ya menerjemahkan yang di sini ya. Kita klik, kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul hasil terjemahannya Bapak dan Ibu. Seperti apa sih translate-nya Bapak dan Ibu? Nah, ini ternyata yang tadinya bahasa Inggris ini work together in pairs, artinya bekerja sama dalam pasangan. What is the difference between apa perbedaan antara luas permukaan dan volume ya. Ini kan bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Ini kita lihat yang sudah diterjemahkan dia munculnya di slide 7. Nah, perintahnya adalah bekerja bersama-sama dalam pasangan. Apa perbedaan antara luas permukaan dan volume bentuk 3D? 3D ini maksudnya adalah bangun ruang sisi datar Bapak dan Ibu ya. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Ya, ini adalah hasil terjemahannya. Boleh Bapak dan Ibu langsung pakai kalau memang sudah sesuai. Atau kalau ada perubahan bahasa sedikit, boleh dirubah saja Bapak dan Ibu. Artinya slide yang tadi bahasa Inggris sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga slide yang keenam ini kita bisa hapus Bapak dan Ibu. Caranya adalah ketika kita sudah klik slide ini, lalu ada muncul titik 3 di bawah, kita klik saja, lalu kita klik lalu kita hapus. Maka slide yang keenam bahasa Inggris tadi sudah menjadi bahasa Indonesia. Memang ketika fitur KiriPod-nya ini adalah gratis, maka kita terbatas dalam menerjemahkannya, hanya dibatasi 20 kali Bapak dan Ibu. Sehingga kita perlu bijak-bijak dalam menerjemahkan. Sehingga kalau
yang seperti ini tadi, misalnya saya kembali ke sini. Learning objektif ini kan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Sangat sayang kalau kita hanya menerjemahkan sedikit ini, memanfaatkan fasilitas gratisnya. Bisa kita edit saja Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di tujuan pembelajaran. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini contoh kalau kita mau membuat slide otomatis dengan AI. Tentu saja ini adalah hasil yang dibuat oleh AI sehingga kita perlu menyesuaikan apakah sudah cocok dan langsung bisa kita gunakan atau memang perlu kita rubah, kita sesuaikan Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh yang pertama kalau kita mau buat full lessons. Artinya sebuah pembelajaran yang utuh di mana di dalamnya ada soal-soal. Saya perlihatkan Bapak dan Ibu ya. Di sini slide yang keempat itu tentang teori bangun sisi datar. Slide kelima itu tentang fakta yang ada di bangun sisi datar. Berarti di sini yang did you know kita bisa ganti apakah kamu tahu, gitu ya. Kemudian umpan baliknya ini juga bahasa Inggris kita bisa translate ya. Kemudian ada juga di sini jejak pendapatnya masih bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Kita lihat. Nah, ini muncul bahasa ini. Persegi dalam bangun ruang sisi datar merupakan contoh bentuk dari apa? Nah, ini kan sudah dalam bentuk bahasa Indonesia Bapak dan Ibu ya. Nah, ini contoh yang polling. Kemudian ini juga contoh yang polling. Bangun ruang berapa yang memiliki semua sisi dan sudut sama panjang? Ya. Nanti ini juga silahkan disesuaikan pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah contoh yang pertama kita akan membuat full lessons. Lalu berikutnya kita kembali ke tampilan awal. Ketampilan awal itu kita bisa manfaatkan yang ini Bapak dan Ibu ya. Saya manfaatkan yang ini. Oke. Lalu seperti tadi kita bisa klik yang hasilkan pelajaran dengan AI atau kita scroll ke bawah. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa gunakan yang perbaiki slide saya. Ini bisa digunakan kalau Bapak dan Ibu punya slide presentasi, kemudian kita upload ke sini, lalu nanti akan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan otomatis oleh AI, jadi disesuaikan. Contoh Bapak dan Ibu, saya klik saja yang perbaiki slide saya, muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu, perintahnya adalah kita bisa klik yang di sini, atau kita bisa gunakan drag and drop, seret lepas file yang akan kita masukkan ke dalam sini. Dalam hal ini contohnya, saya akan memasukkan saja menggunakan cara seret lepas. Di sini saya punya beberapa slide. Saya misalnya pakai slide yang relasi ya. Yang relasi ini saya klik, kemudian saya geser menuju ke Chrome, saya masukkan ke dalam sini. Kita tunggu beberapa saat, ini sedang proses Bapak dan Ibu. Artinya slide yang sudah ada, ya ini sudah masuk. Lalu kita tinggal klik yang lakukan sihir. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu sampai nanti dia muncul. Slide yang saya buat itu adalah slide paparan materi, tetapi nanti ketika kita sudah masukkan ke dalam sini, nanti akan muncul beberapa slide yang di situ muncul beberapa pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh AI. Sebentar Bapak dan Ibu, kita tunggu beberapa saat sampai nanti muncul slide-nya dengan lengkap Bapak dan Ibu ya. Karena ini memang membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Di sini ada keterangan ya. Kita abaikan saja, kita klik ya. Kita tunggu Bapak dan Ibu beberapa saat ya. Ini masih proses Bapak dan Ibu. Kita lihat ini masih bergerak. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu kita tunggu. Nah, ini adalah slide saya sebenarnya. Ini judulnya relasi dan fungsi. Kemudian slide yang kedua itu sebetulnya bukan dari slide saya yang asli, tapi sudah dibuatkan oleh AI. Ini pertanyaan berupa word cloud ya. Memang seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah munculnya adalah bahasa Inggris. Kita bisa gunakan fitur translate yang ada di sini. Ya. Lalu bagaimana kalau fitur translate-nya sudah habis? Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur translate ya dari Google-nya langsung Bapak dan Ibu ya. Caranya tinggal di copy paste kalimat ini ke translate yang di Google. Itu salah satu mengakali kalau memang fitur translate-nya sudah habis ya di Cherypot. Nah, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu, ini adalah slide yang kelima, slide yang keenam masih slide yang saya, slide ketujuh masih slide saya, ke-8, ke-9. Nah, ke-10 itu adalah pertanyaan yang dimunculkan oleh eh,
Q report-nya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dicoba ya. Silahkan dilihat apakah cocok atau bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh yang kedua kalau Bapak dan Ibu ingin membuat presentasi secara lengkap. Ya, yang tadi pertama membuat presentasi dari awal, yang kedua kita punya file presentasi, lalu kita masukkan ke Q report, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh AI. Sekarang saya akan contohkan lagi yang lainnya Bapak dan Ibu. Aktivitas yang lainnya saya klik yang ini ya. Lalu sama seperti tadi kita bisa klik yang hasilkan pelajaran dengan AI atau kita juga bisa sebentar gunakan yang ini Bapak dan Ibu. Kalau ini adalah kita membuat pertanyaan satu persatu Bapak dan Ibu. Jadi hanya pertanyaannya saja. Eh, Misalnya di sini kita ingin mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Kita klik saja, lalu kita tuliskan di sini misalnya bangun datar. Oke. Lalu kita klik lakukan sihir, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul hanya satu slide saja, itu berupa pertanyaan. Bentuk pertanyaannya word cloud Bapak dan Ibu ya, atau kata awan. Sama seperti tadi, ini kita ingin membangkitkan pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa, munculnya bahasa Inggris, lalu kita boleh translate. Caranya sama, kita tinggal scroll ke bawah yang di sini, klik yang translate ini, kemudian kita tinggal klik menerjemahkan. Oke, yang tadinya slide pertama bahasa Inggris, sekarang slide yang keduanya bahasa Indonesia. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda berpikir tentang bangun datar? Nah, ini berupa word cloud Bapak dan Ibu. Ini bisa Bapak dan Ibu berikan kepada siswa-siswa Bapak dan Ibu, tapi hanya satu slide Bapak dan Ibu. Lalu slide yang pertama, kita bisa klik yang titik tiga di bawah, lalu kita tinggal hapus. Ya, kalau muncul seperti ini, tinggal klik saja, coba lagi, ya. Kita tunggu beberapa saat, ternyata dibawa ke sini Bapak dan Ibu ya. Kalau dibawa ke sini tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja yang di atas ini. Ini adalah yang terakhir kali kita buat, kita klik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, itu tadi dari banyak pilihan itu nanti Bapak dan Ibu boleh explore satu persatu ya, silahkan dicoba. Lalu Bapak dan Ibu, selain dari yang depan tadi, sebenarnya juga kita bisa masuk dari sini Bapak dan Ibu. Saya contohkan Bapak dan Ibu sebentar ya. Masuknya dari sini Bapak dan Ibu. Selain dari sini, kita juga bisa masuk dari sini. Yang My Lessons atau pelajaranku. Kita klik saja. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Lalu kita bisa pilih yang buat pelajaran yang ini atau buat pelajaran yang ini. Ini sama Bapak dan Ibu. Tinggal diklik saja. Lalu nanti muncul tampilan seperti ini. Ini banyak pilihan Bapak dan Ibu yang di sebelah sini. Di sini muncul dua, apakah buat sendiri? Kalau buat sendiri di video sebelumnya saya sudah contohkan atau membuat otomatis dengan AI. Kemarin ini buat sendiri, yang ini saya klik buat otomatis dengan AI. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, di sini banyak pilihan. Apakah mau buat full lesson pembelajaran penuh atau memperbaiki slide saya yang tadi kita punya PowerPoint lalu kita masukkan ke sini. Lalu banyak aktivitas yang nanti Bapak dan Ibu boleh coba-coba dibuka, kemudian di explore lebih lanjut penggunaan AI-nya. Di sini banyak pilihannya Bapak dan Ibu. Ya, banyak pilihannya. Ini sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Kalau saya kembalikan ke bahasa Inggris, klik kanan lagi. Iya, seperti ini tampilan awalnya. Ya, kembali lagi ke bahasa Indonesia, berarti klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikianlah cara membuat presentasi ataupun memberikan eh, penilaian atau asesmen formatif memanfaatkan Q-Report AI. Bapak dan Ibu silahkan dieksplor terkait bagaimana share ke siswa. Nanti kita akan sama-sama belajar pada video berikutnya. Terima kasih, sampai berjumpa pada video yang lain Bapak dan Ibu.